Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika masa kecil dulu di dalam sekolah minggu, guru sekolah minggu itu seringkali mengatakan supaya kita masuk ke dalam kamar, kunci pintu, matikan lampu, lipat tangan lalu berdoa. Saudara, di dalam firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 6 juga mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti akan menyangga dengan keras, saudara, jika dikatakan bahwa kita tidak bisa berdoa, karena kita menganggap bahwa berdoa adalah suatu perkara yang mudah. Apakah benar demikian, saudara? Ingat, saudara, firman Tuhan mengatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, berdoa adalah hal yang sulit dilakukan bagi banyak orang Kristen yang tidak memiliki persekutuan yang karib dengan Roh Kudus. Doa itu bukan sekedar menghafalkan atau membaca tulisan, saudara. Tetapi doa yang benar itu harus lahir dari kedalaman hati kita, dari jiwa kita, dari roh kita, bahkan perasaan kita berada dalam satu aliran yang sama jika Roh Kudus menggerakkan dan memimpin kita di dalam doa. Alkitab menyatakan bahwa kita dapat berdoa dengan akal dan juga berdoa dengan roh. Hal itu dimungkinkan jika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Sebab kedua cara berdoa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Demikian di dalam 1 Korintus 14 ayat 14 sampai dengan 15. Saudara, Roh Kudus itulah yang membawa kita berkontak dengan Bapa di surga. Sebab Roh Kudus adalah roh doa. Sesudah ada kontak, barulah kita berdoa dan menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Jadi berdoa itu berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati, saudara. Memandang Tuhan dengan mata iman dan menyampaikan segala permintaan doa kita. Inilah kunci kehidupan doa daripada orang percaya. Bahkan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, hati memiliki peranan sangat penting di dalam kehidupan seseorang, sebab dari hati timbul segala pikiran jahat. Hati yang suci berarti hati yang terbebas dari segala kejahatan. Ini adalah modal bagi seseorang untuk dapat melihat Bapa, dan orang untuk dapat melihat Bapa berarti dia berkesempatan untuk berkata-kata atau berbicara dengan Bapa di surga. Namun saudara, seandainya ada yang jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengarnya. Saudara, jadi harus kita tahu bahwa hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat berdoa dengan tiada berkeputusan. Marilah saudara, rajinlah berdoa, tetaplah berdoa. Sebab dengan berdoa kita berkata-kata dan berbicara, berdiskusi dengan Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.